Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian, kelas 11 berjumpa kembali dengan Bapak. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang makna demokrasi, dan yang sekarang kita akan berbicara tentang klasifikasi demokrasi atau macam-macam demokrasi. Apa itu? Yuk kita saksikan bersama. Anak sekalian, klasifikasi demokrasi atau macam-macam demokrasi bisa dilihat dari beberapa sudut pandang atau titik berat perhatian anak sekalian, ya, titik berat perhatian. Nah, yang pertama adalah dilihat dari cara penyampaian pendapat atau dari sudut cara penyampaian pendapat. Demokrasi bisa dibagi sebagai berikut anak-anak sekalian. Dari cara penyampaian pendapat, demokrasi itu ada namanya demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung menyalurkan kehendaknya. Misalnya di dalam musyawarah RT dan RW. Atau jika kalian bermusyawarah untuk memilih pengurus kelas. Namun anak sekalian, secara luas, secara langsung ini juga bisa diartikan seperti kita sedang memilih presiden, ya, memilih wakil presiden, memilih kepala daerah, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota. Nah, rakyat secara langsung menyalurkan kehendaknya untuk presiden mana atau siapa yang dipilih menjadi gubernur, wali kota ataupun bupati, tanpa harus diwakilkan kepada orang lain. Nah, ini namanya demokrasi langsung. Anak sekalian, jika zaman dulu, zaman Yunani kuno, demokrasi itu selalu langsung, karena pada saat itu penduduknya masih kecil, persoalan negara belum kompleks. Jadi pada saat itu anak sekalian, rakyat dikumpulkan pada satu lapangan, lalu kemudian pemimpin atau raja pada saat itu mengajak rakyat untuk bermusyawarah, dan rakyat langsung bisa menyampaikan pendapatnya kepada raja. Nah, gitu. Itu demokrasi langsung. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung, yaitu di mana rakyat menyampaikan aspirasinya melalui wakil-wakil rakyat yang sebelumnya sudah dipilih melalui pemilihan umum. Misalnya kalau di Indonesia kita mengenal ada DPR, ada DPD, ada MPR, ada DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten kota, dan ada kalau di desa, di kelurahan ada namanya BPD, ya. Nah, anak sekalian, misalnya kita di dalam membuat undang-undang, rakyat tidak bisa secara langsung ikut terlibat membuat undang-undang, tetapi diwakili oleh wakil-wakil rakyat. Nah, itu juga merupakan wakil-wakil rakyat itu yang sudah dipilih oleh rakyat akan menyuarakan rakyat di dalam membuat peraturan perundangan dan lain sebagainya. Misalnya juga kalau DPR itu punya tugas mengawasi misalnya. Nah, itu juga mewakili rakyat, karena wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, MPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat. Ini namanya demokrasi tidak langsung. Dan yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung atau referendum. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum, misalnya di Swiss. Nah, ini kalau ditinjau dari cara penyampaian pendapat. Yang kedua anak sekalian, masih ada lagi yang ketiga ya. Sekarang berdasarkan titik berat perhatian, wewenang dan hubungan. Satu, ada demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di dalam bidang politik. Biasanya ada di negara berpaham liberal. Jadi anak sekalian, demokrasi formal ini yaitu demokrasi yang hanya menitik beratkan pada
bidang politik saja. Bidang-bidang yang lain tidak. Lalu kemudian yang kedua adalah demokrasi material, yaitu demokrasi yang memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan di bidang politik tidak menjadi prioritas. Biasanya ada di negara-negara paham sosialis komunis. Nah, dan yang ketiga, paham campuran, yaitu demokrasi campuran dari demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini berupaya mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Biasanya ada di negara yang tidak berpaham liberal maupun sosialis komunis. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Tentu kalian sudah bisa menebak ya, Indonesia yang mana. Ya, kita tahu Indonesia itu ideologinya, pandangan hidupnya adalah Pancasila, dan Pancasila itu adalah ideologi yang ada di tengah-tengah ya, antara komunis dan liberalis. Anak sekalian, jujur harus kita katakan bahwa di dalam ideologi Pancasila itu adalah ideologi yang mengambil kebaikan dari liberal, mengambil kebaikan dari sosialis komunis, dan membuang keburukan dari kedua-duanya. Maka di Indonesia itu ada kebebasan individu dan juga ada kepemilikan bersama. Nah, gitu anak sekalian ya. Jadi bisa kita katakan bahwa ditinjau dari titik berat perhatian, maka Indonesia mengamalkan demokrasi campuran yang nantinya akan disebut dengan demokrasi Pancasila. Nah, apa itu demokrasi Pancasila? Nanti akan kita bahas tersendiri anak sekalian. Dan yang selanjutnya berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara. Kita mengenal satu, ada namanya demokrasi parlementer, yaitu demokrasi dengan pemerintahan yang dikuasai oleh parlemen. Artinya parlemen itu adalah wakil rakyat. Di negara yang demokrasinya parlementer, anak-anak sekalian, bahwa yang membentuk pemerintah, yang membentuk eksekutif itu adalah parlemen atau wakil rakyat. Jadi jika di dalam suatu pemilihan umum ada partai yang mayoritas menguasai parlemen, jumlahnya paling banyak, maka dialah partai politik yang akan membentuk pemerintahan. Jika tidak, maka harus berkoalisi, bergabung, ya, gabungan dari beberapa partai lalu membentuk pemerintahan. Nah, contohnya adalah di negara Malaysia. Negara Malaysia adalah negara yang sistem pemerintahannya parlementer, di mana kekuasaan tertinggi atas pemerintahan dipegang oleh parlemen atau wakil rakyat, dan yang membentuk eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri itu adalah parlemen. Nah, cirinya yang lain adalah rangkap jabatan, bahwa seseorang yang menjadi pemegang kekuasaan eksekutif, menjadi Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, dan Menteri-Menteri harus sudah menjadi anggota parlemen dulu. Jadi semua eksekutif, semua pemerintah itu harus merangkap menjadi anggota DPR atau parlemen. Nah, itu terjadi di Malaysia. Lalu yang kedua, demokrasi presidensial. Nah, kalau di dalam sistem pemerintahan, demokrasi ini disebut dengan sistem pemerintahan presidensil, yaitu demokrasi dengan pemerintahan yang dijalankan oleh presiden. Di negara demokrasi presidensil atau sistem pemerintahan presidensil, anak sekalian, presiden itu memegang dua jabatan, yaitu sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Nah, kapan presiden sebagai kepala negara? Kalau di Indonesia itu diatur di dalam pasal 10 sampai pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai kepala negara ini hanya sebagai lambang kekuasaan, ya, lambang persatuan, dan tidak banyak terlibat di dalam pemerintahan. Sementara maju mundurnya negara di dalam pembangunan adalah urusan presiden sebagai kepala pemerintahan, anak sekalian. Nah,
anak sekalian, dari sini uh, Bapak bisa mengatakan bahwa bicara soal demokrasi itu adalah bicara soal sistem pemerintahan. Nah, di dalam demokrasi, sistem pemerintahan itu kita kenal ada dua, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensil. Contoh negara parlementer, cirinya gampang. Kalau negara itu ada perdana menteri, maka negara itu pasti parlementer. Tapi jika negara itu tidak punya perdana menteri, bisa dipastikan presidensial. Contohnya Indonesia. Ada negara punya presiden tetapi punya perdana menteri seperti di Singapura, maka dia termasuk parlementer. Anak sekalian, ya. Yang presidensi lagi misalnya Filipina, lalu kemudian Amerika, ya, dan lain sebagainya. Namun anak sekalian, kebanyakan di dunia ini negara memilih sebagai negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Nah, anak sekalian, itulah tadi 3 klasifikasi demokrasi yang sudah kita bahas. Demikian anak sekalian, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.